Muslimin pada yang berseberangan dengan segala Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, Allah al-hamid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Ya Allah, saksikanlah ibu-ibu bersyukur kepadamu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sedang kurang sehat Engkau sehatkan ya Allah. Yang sedang membutuhkan sesuatu Engkau berikan apa yang dibutuhkan olehnya ya Allah. Dan terutama ya Allah, nikmat Islam, iman dan ihsan sebagai kebutuhan kami ya Allah, istiqomahkan sampai kami kembali kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang indah, salam yang terbaik kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai halaman 17 sudah. Oh iya. Atas ya. Ya, halaman 18 paling atas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqihu, berkata al-faqih. Qala al-faqihu, berkata al-faqih. Maksudnya al-faqih di sini pengarang kitab ini ya. Rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Man, barang siapa, aiqona, man, barang siapa, aiqona, yakin, bil mauti, terhadap maut, bil mauti, terhadap maut, wa'lam, dan mengetahui, annahu, bahwa ia, nazilun, turun, annahu, bahwa ia, nazilun, turun, bihi, dengannya, la mahalata, tidak ada tempat,
La mahalata, tidak ada tempat. Fala buddha, maka seharusnya. Fala buddha, maka seharusnya. Fala buddha itu asal artinya la, tidak boleh, buddha tidak, artinya tidak boleh, tidak artinya harus. Fala buddha, maka seharusnya, lahu baginya, lahu baginya, minal isti'dadi, mempersiapkan, minal isti'dadi, mempersiapkan, lahu baginya, bil a'malis solihati, bil a'malis solihati, dengan amal soleh, bil a'malis solihati, dengan amal soleh, wa bil ijtinabi, dan dengan menjauhi, dan dengan menjauhi, anil a'mali, dari amal-amal, anil a'mali, dari amal-amal, al-khabithati, yang tercela. Fa innahu, maka sesungguhnya ia, la yadri, tidak tahu, la yadri, tidak tahu. Itu titiknya dua selanjutnya ya. Mata, mata kapan, mata kapan, yanzilu bihi, ia datang. Di situ titiknya satu apa dua? Satu ya, itu dua harusnya. Mata, yanzilu bihi, ia datang. Boleh satu lagi paragraf? Wa qad bayyana, dan sungguh, wa qad bayyana, dan sungguh telah menjelaskan, wa qad bayyana, dan sungguh telah menjelaskan, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad bayyana, dan sungguh telah menjelaskan, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syiddatal mauti, pedihnya kematian,
penderitaan boleh, pedih ya boleh, dahsyatnya boleh. Syiddatal mauti, penderitaan kematian atau dahsyatnya kematian, dahsyat dalam hal pedih ya, penderitaan. Wa miraratahu, dan pahitnya kematian. Wa miraratahu, dan pahitnya. Nasihatun, sebagai nasihat. Nasihatun, sebagai nasihat. Minhu, darinya. Li ummatihi, bagi umatnya. Likai, agar. Yasta'iddu, mempersiapkan. Lahu, baginya, bagi kematian. Yasta'iddu, mempersiapkan. Lahu, baginya. Wa yasbiru, dan sabar. Wa yasbiru, dan sabar. Ala syada'idid dunya, ala syada'idid dunya, syada'idi ad-dunya, ala syada'idid dunya, atas penderitaan dunia. Li'anna sabra, karena sesungguhnya sabar. Li'anna sabra, karena sesungguhnya sabar. Ala syada'idid dunya, atas penderitaan dunia. Aisaru, lebih ringan. Min syiddatil mauti, aisaru, lebih ringan. Min syiddatil mauti, dari penderitaan kematian. Li'anna syiddatal mauti, li'anna syiddatal mauti, karena sesungguhnya penderitaan kematian. Karena sesungguhnya penderitaan kematian. Min adzabil akhirati, min adzabil akhirati, bagian dari siksa akhirat.
wa adzabil akhirati dan siksa akhirat. Asyaddu itu lebih berat, asyaddu itu lebih berat, min azabid dunya dari siksa dunia, min azabid dunya dari siksa dunia. Alhamdulillah. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqihu, berkata al-faqih rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, man barang siapa aiqona yakin, bil mauti makamat terhadap maut gitu ya, wa alima dan mengetahui, annahu bahwasanya ia nazilun turun, bihi dengannya, la mahalata tidak, fala buddha maka seharusnya, lahu baginya, minal isti'dadi mempersiapkan, lahu baginya, bil a'malis solihati dengan amal soleh, wabil ijtinabi dan menjauhi, anil a'mali dari amal-amal, al-khabithati yang tercela, fa innahu maka sesungguhnya ia, la yadri tidak tahu, mata kapan, yanzilu bihi ia datang, wa qad bayyana dan sungguh telah menjelaskan, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syiddatal mauti pedihnya kematian, wa miraratahu dan pahitnya, nasihatun sebagai nasihat, minhu darinya, li ummatihi bagi umatnya, likai agar, yasta'iddu mempersiapkan, lahu baginya, wa yasbiru dan sabar, ala syadaidid dunya atas penderitaan dunia, li'anna sabra karena sesungguhnya sabar, ala syadaidid dunya atas penderitaan dunia, aisaru lebih ringan, min syiddatil mauti dari taan kematian, li'anna syiddatal mauti karena sesungguhnya penderitaan kematian, min azabil akhirati bagian dari siksa akhirat, wa azabil akhirati dan siksa akhirat, asyaddu itu lebih berat, min azabid dunya dari siksa. Alhamdulillah.
ibu-ibu yang hatinya dibersihkan dan disucikan Allah. Kali ini pengarang kitab Al-Faqih, semoga Allah merahmatinya, itu menyampaikan bahwa barang siapa yang yakin kepada kematian, ya, kira-kira ibu-ibu sekalian yakin gak kalau mati itu bakalan ada? Apa yakinnya hidup terus-terusan? Halo? Hidup terus-terusan nanti di mana? Di akhirat. Maka ada salah satu doa. Yang doa ini adalah diajarkan oleh para ulama ketika kita menginginkan sesuatu yang ada di dunia, pengen sesuatu yang ada di dunia, maka doanya itu kalau kita lihat sambil baca ini, insya Allah sewaktu-waktu punya. Pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen punya rumah yang bagus, ya. Nah ini keduniaan nih. Diajarkan oleh ulama tuh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian membaca Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya, Allahumma ya Allah, la aisha, tidak ada kehidupan, illa melainkan aishul akhirah, kehidupan akhir. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya, Allahumma ya Allah, la aisha, tidak ada kehidupan, illa aishul akhirah, melainkan kehidupan akhirat. Artinya doa ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup di dunia itu sangat sebentar sekali. Ya, cepat kita akan berjumpa dengan kematian. Orang nggak kerasa, Bu, kayaknya baru dulu ya, nggak lama gitu kita masih jadi anak-anak, sekarang udah punya anak. Kayaknya dulu kita yang dipanggil cucu, sekarang kita manggil cucu. Kayaknya dulu kita masih kuat, giginya makanin macem-macem ya, ngeletukin kacang masih kuat, sekarang udah susah. Betul? Sampai es batu dikeretak-keretak kuat pakai gigi dulu ya. Nah sekarang nggak bisa, udah pada habis giginya. Artinya kita tuh matinya cepet. Ya, yakin nggak berarti dengan kematian? Yakin, karena dunia itu fana. Semua yang ada di dunia juga fana. Fana artinya bakalan hancur, bakalan tiada, bakalan habis. Ya, waktunya tinggal, ya paling kalau yang sudah 60-70 ya udah dapat bonus ya. Yang 40 ya juga belum tentu lebih lama lagi hidupnya, bisa jadi duluanan ya. Yang 30 juga jangan ngerasa masih lama. Halo? Artinya kematian itu sangat cepat sekali. Dan insya Allah ibu-ibu sih yakin kalau kematian pasti datang ya. Maka kalau sudah yakin kematian itu akan datang, wa alima annahu nazilun bih, dan kita juga tahu bahwa kematian itu nggak kenal tempat. La mahalata, nggak ada tempat buat berlindung lagi di mana, nggak ada. Iya, mau secanggih apapun itu teknologinya, kalau kematian malaikat Israel sudah datang, wah sudah, habis sudah. Kalau nafasnya jatahnya cuma segitu sama Allah ya sudah, nggak ada nafas lagi. Ya, nggak kenal tempat. Dia turun itu kematian, la mahalata, nggak ada tempat buat sembunyi lagi sudah.
mau di tempat yang itu terjaga sama sekali nggak ada yang bisa masuk, malaikat Israel bisa masuk nggak? Bisa. Mau ngumpet di mana juga tetap bisa ketahuan sama malaikat Israel. CCTV-nya lebih keren. Halo? Dimanapun ngumpet pasti ketemu. Nggak mungkin terhindar dari kematian. Firaun saja yang mengaku Tuhan, ya, mengaku dapat menghidupkan, mematikan, ternyata mati. Fala budda lahu minal isti'dadi lahu bil a'malis shalihah. Maka sudah semestinya, seharusnya orang yang tahu kapan dia tentang keyakinannya kematian, orang yang tahu bahwasanya kematian datang bisa kapan saja, tempatnya nggak kenal tempat, lagi ngegoreng tempe mati, tahu-tahu lagi nganterin anak, tahu-tahu mati. Halo? Lagi ngaji tahu-tahu mati. Lah enak kalau lagi ngaji. Iya. Kalau lagi ngaji enak. Langsung masuk surga. Insya amin ya rabbal. Kalau lagi ngaji. Ya. Walaupun niatnya salah. Walaupun niat ngajinya nggak bener. Karena saking itu malaikatnya banyak 70.000. Saking majelis ta'lim itu didoakan oleh semua makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi beristighfar untuk yang menuntut ilmu. Sampai dalam sabda Rasulullah SAW, orang yang berjalan menuntut ilmu sama juga berjalan menuju surga. Jadi kalau orang lagi jalan ke majelis ilmu, sama saja dia lagi berjalan ke surga. Dia ikut ngaji, niatnya salah, ikutan sama yang lain. Yang diambil niat yang terbaiknya siapa yang lagi ngaji? Kayak sholat berjamaah. Lagi sholat berjamaah, dilihat bacaan yang paling bagus siapa? Halo? Makhorijul hurufnya yang paling bagus siapa? Kefasihan yang paling bagus siapa? Niatnya yang paling bagus siapa? Itu yang diambil. Sama ngaji juga begitu. Ada yang dari rumah nggak pakai niat, ada yang dari rumah lupa niatnya. Halo? Ikutan ngaji aja. Mati dia di situ tetap masuk insya. Kenapa? Saking dahsyatnya anugerah dari Allah. Amin ya rabbal. Ya, orang mati tuh nggak kenal tempat, nggak kenal waktu, mau kapan saja, mau dia banyak hutangnya, banyak urusannya, nggak peduli kata malaikat Israel. Kalau sudah waktunya, tetap dicabut. Mau lagi di WC, mau lagi di jalanan, mau lagi di tempat tidur, kalau sudah waktunya, ya. Maka yang dipesan oleh pengarang kitab ini, kalau begitu, ayo memperbanyak amal soleh dan menjauhkan diri dari amal-amal yang tercela, amal-amal buruk. Ya, dosa. Karena kita sesungguhnya nggak tahu kapan kematian itu datang. Dan dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, syiddatul maut, sakitnya, perihnya, pedihnya, penderitaan kematian itu, wa miraratahu, dan pahitnya kematian itu sebagai nasihat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ya, agar mereka mempersiapkan diri, siap-siap. Kapan kematian itu datang nggak tahu, maka siap-siap. Udah siap dari sekarang. Bisa jadi pulang dari pengajian mati, maka dari sekarang sudah bertaubat sama Allah. Bisa jadi nanti lagi tidur tahu-tahu nggak bangun lagi. Persiapan. Ya. Kalau dia udah tahu kematian nggak kenal waktu datangnya, ya sudah. Tanpa mengenal waktu, dia harus isi waktu-waktu itu juga dengan beramal soleh. Tidurnya jadi bernilai ibadah, masaknya bernilai ibadah. Ya, ngapa-ngapain aktivitas semuanya biar bernilai ibadah, amal soleh di hadapan Allah. Sehingga ketika kematian itu datang fujatan, kapanpun datangnya, mendadak itu kematian, dia udah siap. Karena lagi lagi beribadah, ya.
lagi ingat Allah. Kemudian dilanjutkan oleh baginda Rasulullah SAW agar umatnya itu sabar atas penderitaan kehidupan dunia. Sabar atas penderitaan kehidupan dunia itu adalah penghapus dosa-dosa. Nah, ingat kita juga pernah belajar bahwasanya dosa dan maksiat itu kalau dibuka di dalamnya apa? Siksa. Ini dosa nih, mana dosa? Nih dosa nih. Dibuka dosa itu dalamnya apa? Siksa. Orang itu mendapat siksa-siksa, berjumpa dengan siksa-siksa karena dia berbuat dosa. Orang menderita hidupnya di dunia ya karena ada dosa. Halo? Jadi pilihannya cuma dua. Kalau dia dosanya udah nggak ada, yang kedua diangkat derajatnya oleh Allah. Karena Allah pengen dekat, karena Allah pengen sayang. Jadi ibu sakit, ibu menderita hidup di dunia tuh dua cuma. Yang pertama karena punya dosa, yang kedua karena Allahnya lagi sayang, pengen didekati oleh ibu-ibu. Pengen agar ibu itu mendekat kepada Allah, lagi diangkat derajatnya. Pilihannya cuma dua. Ya. Kenapa masalah nggak kunjung selesai? Dua. Apa yang pertama? Dosa-dosanya belum ditebus di hadapan Allah. Yang kedua apa? Bisa jadi karena Allahnya lagi sayang, pengen dekat sama kita Allahnya. Paham ya? Cuma itu doang kok. Ya. Dan ingat kata baginda Rasulullah SAW dalam menjelaskan hal ini, li'anna sabra ala syada'idid dunya aisaru min syiddatil maut. Itu penderitaan kehidupan dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan kematian. Orang lagi sakaratul maut itu penderitaannya jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan penderitaan yang ada di dunia, walaupun semua penderitaan dunia dikumpulin. Ya, gimana nggak dahsyat itu penderitaan pada sakaratul maut, ya? Yang digambarkan pada saat yang lalu kita ngaji bahwa Rasulullah SAW menggambarkan seperti disayat dengan 300 sayatan pedang. Dipukul, disayat dengan apa? 300 sayatan pedang. Wah, ya luar biasa dahsyatnya. Betul? Dan pedihnya kematian itu, penderitaan pada saat sakaratul maut itu juga bagian dari siksa akhirat. Jadi orang yang ingin ketika sakaratul mautnya itu enggak kena siksa akhirat, tidak termasuk bagian dari siksa akhirat, sehingga sakaratul mautnya itu indah, sakaratul mautnya itu mudah, sakaratul mautnya itu enggak sakit, salah satunya adalah dengan menebus dosa-dosa sebelum sakaratul maut. Banyak bertaubat, beristighfar, dan beramal soleh. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Yang kedua, banyak beristighfar. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Ya. Kalau kita beristighfar kepada Allah, selain diampuni Allah, disayang Allah, dirahmati Allah. Dosa kita nih banyaknya luar biasa. Ada dosa yang kita ketahui, tidak kita ketahui, dosa yang disengaja, yang tidak disengaja, bahkan ada dosa yang kita nggak tahu, cuma Allah yang tahu kalau itu adalah dosa, gitu ya. Maka semua yang berkaitan dengan penebusan dosa kita lakukan. Taubat, mandi taubat, sholat sunnah taubat, istighfar yang banyak. Insya Allah setiap kali teringat dosa-dosa, baca yang diajarkan surah Ibrahim ayat 41. Ya.
dibaca itu istighfar. Insya ingat nih, ya Allah, tadi marah-marah sama anakku itu adalah dosa karena marah itu dari syaitan. Kalau orang yang marah berarti temannya syaitan. Nauzubillahi min dzalik, berarti saya lagi jauh sama Allah kalau lagi dekatnya sama syaitan. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya, ingat tuh, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Setiap ingat dosa, ingat itu surah Ibrahim ayat 41, doanya itu. Insya. Selain banyak beristighfar, disarankan tadi oleh baginda Rasulullah SAW untuk memperbanyak amal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Karena sesungguhnya amal-amal baik itu dapat menghapus keburukan dan dosa-dosa. Ya, amal-amal kebaikan itu bisa menghapus dosa. Cara satu penebusan dosa kita itu dengan cara memperbanyak amal kebaikan. Amal-amal soleh. Kalau itu siksaan akhirat salah satunya adalah sakaratul maut, dan kita nggak mau ada siksa itu, berarti semua dosa sudah harus selesai dulu. Kan kita juga pernah lihat ada orang yang matinya tuh indah, betul enggak? Dia lagi khutbah, la ilaha illallah, tahu-tahu mah nggak pakai sakit, nggak pakai apa, lagi khutbah Jumat lagi la ilaha illallah, tahu-tahu mati. Ada yang lagi ngajar ngaji nih kayak begini. Ya. Ayo bersama-sama kita berzikir kepada Allah, la ilaha illallah. Habis nafasnya, mati. Ya. Ada kematian yang indah, lagi sholat dia. Lagi sujud nggak bangun-bangun lah. Ada yang lagi, banyak kita lihat itu. Bapak saya lagi sholat Jumat. Alhamdulillah. Habis yasinan, kirain orang teh ngelenggut. Pas itu ngejauh, pas dibangun Nggak bangun lagi. Ini masjid Al-Ikhlas ini. Alhamdulillah. Lagi tahun 80. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita juga memperoleh kematian yang indah semacam itu ya. Masya Allah, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Langsung ikut sholat Jumat. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Itu kematian yang semacam itu yang dirindukan oleh kita semua itu. Kenapa bisa mereka berjumpa semacam itu? Karena nggak ada dosanya. Orang yang sampai gelejet sakaratul mautnya. Halo, naudzubillahi min. Sampai matanya melotot, sampai itu mengerang kesakitan, sampai dia ngorok pada saat sakaratul. Ya, naudzubillahi min. Kenapa ada yang semacam itu? Dihabisin dulu dosanya sama Allah. Karena Allah tidak ingin hambanya yang beriman mati dalam keadaan membawa dosa. Saking maha pengampunnya Allah, saking maha baiknya Allah. Maka yang kita harus perbanyak bertaubat, ya, beristighfar, dan melaksanakan berbagai macam amal kebaikan lillahi ta'ala. Itu yang menghapus dosa-dosa semua. Sehingga ketika kematian itu datang, kematian datangnya dengan cara yang indah. Kita sudah siap, insya Allah, udah gak bawa dosa lagi. Kalau sakaratul mautnya tidak merupakan bagian dari siksa akhirat seperti yang digambarkan tadi, maka kalau udah nggak ada siksanya, udah enak matinya. Ya, lagi tidur, tahu-tahu les mati. Halo, ada yang begitu? Ada banyak yang tidur nggak bangun lagi. Nah, ini kematian-kematian yang indah semacam ini tuh. Oh, berarti orang-orang itu sudah menempuh jalur banyak, dia menghapus dosa-dosa, membayar dosa-dosa, ya, menebus dosa-dosanya dulu selama hidupnya. Kalau kita sudah melihat contoh yang banyak itu, maka kita harus teladani orang-orang semacam itu. Paham ya?
Ini amalannya apa nih orang bisa sampai mendapatkan kematian yang indah semacam ini? Oh, ternyata senang bersedekah. Oh, ternyata senang berzikir. Oh, ternyata senang nolongin orang. Ternyata banyak bentuk kebaikan-kebaikan. Ada amal-amal rahasia dalam dirinya misalnya. Orang banyak yang nggak tahu ternyata di malam-malam hari dia banyak menangis di hadapan Allah. Kita nggak tahu. Paham ya? Jadi sebelum kematian itu datang, mari khususnya bagi diri kami dan kita semua, ayo kita banyak bertaubat, beristighfar dan menebus dosa-dosa dengan berbagai macam amal soleh. Insya Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira hanya sekian saja ya. Ada satu kisah yang ingin saya sampaikan, insya Allah di kesempatan yang akan datang. Kalau masih hidup, insya Allah. Ya mudah-mudahan ketemu lagi ya, ngaji lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.